Horas, Horas, Balige Academy dari tepian kali ini jauh dari tepian Danau Toba ya, dari sebuah koordinat yang jauh dari Danau Toba yang indah ya. Udah siap-siap kita mau ke Jakarta, tetapi masih jalan-jalan dulu ya kan. Nah, gelas ini dia. Ini gelasnya, minum kopi ya. Muhammad Prasela hadir bang, semangat ya. Judulnya apa hari ini? Hancurkan dinasti Jokowi, makzulkan Fufufafa ya, makzulkan anak haram konstitusi ya. Bagaimana Jokowi mengotak-atik konstitusi lewat Anwar Usman ya, iparnya atau paman dari si Fufufafa ini ya. Kita nggak terima ya, kok enak kali ya keluarga ini mentang-mentang presiden bapaknya, terus enak kali ya diotak-atik apa itu konstitusi itu sehingga anaknya bisa masuk diotak-atik apa itu angkanya atau apa itu usianya sehingga anaknya bisa masuk. Ini kan benar-benar mengkhianati ya, menghina serendah-rendahnya rakyat Indonesia ya. Jadi ini dinasti ini harus kita hancurkan, dinasti dari Joko Widodo ini ya. Kita tidak terima ya, bapaknya jadi presiden, anaknya nyawapres, tapi diotak-atiklah usia cawapres sehingga boleh, asalkan sudah menempati kepala daerah yang dipilih katanya. Itulah pintarnya si Joko Widodo ini dengan Anwar Usman itu ya. Nggak tahu malu si Anwar Usman itu ya. Berkat Anwar Usman ini konstitusi Indonesia kayak konstitusi apa ya, keset kakinya keluarga Jokowi. Apapun yang dimaui oleh Jokowi pasti diakomodir ya, disetujui oleh Mahkamah Konstitusi ya. Jadi kalau ini kita biarkan, nggak tahu lagi Indonesia ini ya, lama-lama si Fufufafa ini targetnya pasti ya itu akan menjadi presiden. Seolah-olah di Indonesia ini tidak ada manusia yang berkualitas kecuali anaknya si Jokowi itu ya. Ini yang harus dihentikan. Justru kita menginginkan presidensi atau kepresidenan dari Pak Prabowo Subianto itu tidak dibebani oleh si anak haram konstitusi ini gitu ya. Pintu masuknya adalah ijazah palsu Joko Widodo itu ya. Targetnya ya makzulkan itu si Fufufafa itu ya. Nggak rela kita negara ini diinjak-injak kayak keset kakinya Joko Widodo. Padahal Joko Widodo dipilih dari Solo sana ya, atau dari gubernur DKI itu menjadi presiden, itu murni dari demokrasi. Minum kopi dulu. Bayangkan misalnya Pak SBY
ketika nyalon lah misalnya si Jokowi tahun 2014, misalnya Pak SBY melakukan hal yang sama seperti Joko Widodo tahun 2029, nggak mungkin ada kesempatannya Jokowi itu bisa menang. Tinggal ditaruh aja di situ iparnya SBY atau anaknya atau iparnya di situ nyawapres atau nyapres, pasti menang. Nggak ada kesempatan Jokowi untuk memenangkan pertarungan pilpres, ya. Nah itulah, ya, terlepas dari banyak kekurangan dari SBY, itulah kelebihannya SBY, menjaga demokrasi. Ketika dia presiden, dia masih punya adab politik, dia masih punya etika politik, tidak mencalonkan anaknya, tidak mencalonkan iparnya, kan ada dulu iparnya, ya, yang kasat atau apa itu, ya, adik istrinya, ya bisa jadi ditaruh di situ iparnya nyapres, kan tentu pasti menang. Karena apa? Ya sebagai presiden semua instansi pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah, ya bahkan sampai ke kepala desa itu tunduk pada presiden, dan dia punya instrumen anggaran negara untuk memberikan bansos untuk memenangkan iparnya misalnya menjadi presiden. Tetapi SBY tidak melakukan itu. Jadi itulah positifnya Susilo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang masih, ya, dia tahu diri bahwa dia adalah produk dari demokrasi, produk pilihan rakyat yang tanpa diintervensi. Kan SBY dulu kan maju melawan Bu Mega. Kalau Bu Mega melakukannya, ya misalnya Bu Mega mau curang saat itu 2004, ya, mau curang seperti Jokowi mencalonkan anaknya menggunakan bansos sebagai instrumen untuk memenangkan anaknya, nggak ada peluangnya SBY, tidak akan berganti kepemimpinan nasional kita, ya pasti berkutat di sekitar presiden itu, ya kalau nggak anaknya, iparnya atau adiknya Megawati, gitu loh. Kalau Megawati melakukan hal yang sama seperti Jokowi, dan kalau SBY melakukan hal yang sama seperti Jokowi nggak pernah bakal jadi presiden itu, ya tinggal enteng aja SBY, ya mengintervensi segala lini kekuasaan dari pusat sampai desa, maka ya Jokowi itu nggak bakal pernah jadi presiden. Tapi itulah Jokowi, ya. Ketika presiden-presiden terdahulu menghargai yang namanya demokrasi, bagaimana dia lahir dari demokrasi, tetapi Jokowi tidak mengindahkan itu. Ada politiknya, etika politiknya nggak ada. Anaknya lah dipasangkan dengan Prabowo Subianto, ya. Dengan apa? Dengan mengotak-atik Mahkamah Konstitusi lewat iparnya. Diotak-atik lah itu angka-angka usia-usia itu. Dimainkanlah bansos, dimainkanlah semua instrumen pemerintahan dari kementerian sampai ke desa. Ya menanglah. Dan saya yakin Jokowi berharap itu dilakukannya lagi untuk memenangkan si asam sulfat ini menjadi presiden. Bahayalah Indonesia ini, ya, kekuasaan akan berputar di keluarga Jokowi terus, ya. Ntar lagi si Kaisang, mungkin kalau presidennya siapa asam sulfat, nanti si Gibran itu, ya, yang SMA-nya berapa kali, 3 kali lulus atau enggak itu nanti kita korek itu, ya. Nah nanti menterinya si Kaisang. Nah nanti setelah presiden 2 kali lah si asam sulfat ini, si Kaisang lah. Setelah si Kaisang nanti presiden, terus nanti si siapa cucunya Jokowi itu, si siapanya itu, nah, cucunya lah nanti jadi presiden. Jadi berkutatlah kekuasaan Indonesia ini di seputar keluarganya Jokowi. Mau jadi apa lah Indonesia ini, ya, Korea Utara. Kita akan menjadi Korea Utara, bahwa
kekuasaan ya seputar di keluarganya dia saja. Ya, kalau begitu tuh apa Indonesia merdeka kalau cuma kita mendirikan kerajaan namanya kerajaan Jokowi? Untuk apa? Ya, bagaimana pendapat teman-teman? Coba masa depan Indonesia kalau nanti presidennya Fufu Fafah. Kira-kira apa namanya rekan-rekan di luar Jawa terutama lah ya, luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan ya, mulai dari Aceh sampai Lampung, Sulawesi mulai dari sana Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan, Kalimantan, Papua. Apa terima Fufu Fafah ini akan jadi presiden Indonesia? Saya yakin ya, Jokowi ini berusaha sekuat tenaga untuk membuat anaknya ini jadi presiden. Itulah apa namanya cita-citanya satu-satunya. Karena kalau Fufu Fafah ini jadi presiden, maka berikutnya si Kaisang atau cucunya Jokowi jadi presiden, dan terus dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus diputus dinasti ini, nggak boleh gitu loh. Ya, makanya tadi kembali lagi ke hipotesis saya, kalau misalnya Megawati melakukan kecurangan seperti Jokowi, maka SBY tidak akan pernah jadi presiden. Begitupun jika SBY melakukan kecurangan ya seperti Jokowi, misalnya mencapreskan iparnya yang kasat, ya iparnya dari istrinya itu jadi capres saat itu, maka nggak bakal lahir itu Jokowi, nggak ada kesempatan itu jadi presiden itu. Itulah pengkhianatan Jokowi terhadap demokrasi, saudara, yang harus kita putus gitu loh. Negara ini rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari apa namanya pulau apa namanya lupa saya, karena waktu kecil saya cuma dari Sabang sampai Merauke aja ya, dari barat sampai ke timur. Kalau dari utara ke selatan apa itu namanya, nggak terbiasa kami dari ini ya. Nah itulah saudara, makanya mereka yang masih mencintai Jokowi ini ya, dia tutup mata ya, buta dia terhadap hancurnya republik ini akibat rezim Joko Widodo ini gitu loh. Mereka terlalu cinta buta atau memang dapat bansos sudah 10 tahun ingin mempertahankan supaya Gibran ini jadi presiden, dan dia tetap menjilat bansos itu. Dia berkepentingan terhadap dapat bansos ya, berapa itu, 1 juta rupiah sebulan, nggak tidur, nggak kerja, ya tinggal menunggu-nunggu beras, tinggal gajian dia, padahal uang rakyat juga yang dikasih. Terjadilah mental penjilat akut 10 tahun Joko Widodo lewat bansos-bansosnya itu. Padahal sebelum jadi presiden dia anti kali sama bansos, katanya. Kita akan kasih pancingnya, jangan ikannya. Kan itu kata Jokowi waktu sebelum jadi presiden. Sebelum jadi presiden, setelah jadi presiden, ya tunggu dulu. Semua akan berubah. Untuk apa utang sebelum presiden? Setelah presiden, utang menumpuk. Akibat perbuatan hutangnya Jokowi, bulan Juni ini jatuh tempo 803 triliun. Itulah. Coba. Bayangkan kalau 800 triliun itu untuk menggratiskan pendidikan dan kesehatan. Bayangkan kalau nggak bayar hutang itu 803,3 triliun, maka anak cucu kita itu bisa dibayari negara ya, mulai dari SD sampai tingkat pendidikan tinggi, dan semua gratis gitu loh, bahkan sampai kesehatan. Tetapi karena hutang Jokowi 803 triliun ini, ya Indonesia makin menderita, menjadi miskin. 60% penduduk Indonesia miskin
atau berkisar 172 juta. Akibat perbuatannya siapa itu? Hei Buzzer, itu perbuatannya Jokowi. Gitu loh. Ya, kalau kita nggak ngutang, maka kita nggak susah seperti ini. Ya, kok bisa banyak hutang 8.400, hampir 8.500 triliun. Malah penduduk Indonesia kok lebih banyak miskin. Gitu loh, berarti hutang itu kemana? Ya, berarti kan hutang itu hanya dinikmati segelintir orang. Kenapa Indonesia tambah miskin? Gitu, saudara yang masih cinta pada Indonesia. Kalau buzzer, ya udahlah, memang otaknya memang menjilat. Mau bilang apa ya? Memang bagi dia Indonesia ini rusak pun nggak peduli mereka. Sementara apa? Coba alibinya untuk buat jalan tol. Loh, jalan tol itu kan milik swasta. Ya. Swasta yang memiliki jalan tol itu, bukan pemerintah, katanya Pak Yusuf Kalla kan seperti itu. Kita mereferensi saja Pak Yusuf Kalla yang pernah menjadi wakil presiden Jokowi pada periode pertama, bahwa jalan tol itu milik swasta katanya, makanya kita bayar. Bayarnya pun mahal. Ya, Rp1.000 per kilometer. Lebih Rp1.000. Kalau jalan tol dari mana itu? Dari Bakauheni ke Palembang itu sekitar 400 km. Kan lebih 400.000 kita bayar itu. Ya, swasta manapun senang kali itu membangun jalan tol itu. Bayangkanlah kita sekali lewat dari Bakauheni ke Palembang cuma lewat sekali 400.000 sekian. 1.000 berapa? 1.200 atau 1.000 berapa itu? Kan hampir 500.000 per sekali lewat. Investor mana yang nggak mau itu? Gitu loh. Ya, seandainya investor itu adalah dari rakyat, bukan oligarki, ya baguslah gitu loh. Tapi kan jalan tol ini dimiliki oleh segelintir oligarki yang sudah kaya, yang memiliki lahan-lahan HGU itu, ya, jutaan hektar, seperti Eka Cipta Wijaya, terus siapa lagi Luhut puluhan ribu hektar di Konawe, terus siapa lagi si Bahlil, ya, terus Erick Thohir 480.000 hektar. Jadi mereka yang menggunakan apa namanya lahan rakyat itu, HGU itu, keuntungannya ya lewat tambang maupun sawit, kebun-kebun lain-lain, ya, itu dipakai lagi untuk investasi tol. Jadi bayangkan ya, mereka aja yang kaya, gitu loh. Ya, biarkan aja itu para buzzer. Saya nggak pakai laptop sekarang, jadi malas saya memblok kali ini. Biarkanlah kali ini live ini saya malas memblok, saya nggak bawa laptop ya, sedang dalam perjalanan. Jadi saya live ini modalnya dengan dengan HP saja ya. Tapi inilah bincang-bincang kita sebagai rakyat kecil kayak kita, rakyat jelata kayak kita. Ya, betapa hutang menggunung kok rakyat tambah miskin. Versi Bank Dunia 60% penduduk Indonesia miskin. Alias 172 juta. Kan 172 juta itu 60% penduduk Indonesia. Kategorinya berapa sih? Kategorinya $3 per hari per orang, alias per kapita $3, ya, anggap aja 50.000 per kepala, ya, $3 per kepala atau per kapita per hari, ya. Berarti kalau seorang di sebuah kepala keluarga, ya, ada 4 orang, maka kategori miskin adalah jika 50.000 dikali 4, berarti 200.000 sehari, dikali 30 hari, 6 juta untuk 4 anggota keluarga.
Nah, 6 juta per bulan per kakak, anggap aja 2 anaknya ya, per kakak, 6 juta pendapatan per bulan, itu di bawah itu 172 juta, itu versi Bank Dunia, $3. Gitu loh, $3 itu cuma 50.000 per orang, per kapita, per hari. Kali 4, ya anaknya 2, maka 6 juta. Nah, pendapatan 6 juta sebulan, nggak ada yang 172 juta orang ini. Gitu loh. Itu loh Luhut Binsar Panjaitan, miskin Indonesia ini. Paling miskin se Asia Tenggara. Bahkan kita lebih miskin daripada Timor Leste yang baru merdeka dari Indonesia. Gitu loh. Jadi gimana caranya ini membuat Indonesia makmur? Ya pertama, lepaskan lahan HGU itu yang kepada oligarki konglomerat itu. Biarkan itu menjadi hutan kembali dan produk hutannya dinikmati warga sekitar. Ya. Gitu. Jadi pendapatan 6 juta ke bawah itu miskin ya. Ya iya, versi Bank Dunia loh. Ya, 6 juta itu kan nanti ya untuk 4 orang anggota keluarga. Ya miskin versi Bank Dunia. Kenapa? 6 juta itu untuk dia membangun rumah. Ya, kalau mencicil rumah berapa? Terus biaya kesehatan berapa? Makan berapa? Pendidikan berapa? Itu 6 juta itu threshold, ambang batas. $3 itu. Ya. Jadi 6 juta itu udah masuk kategori miskin. Kalau di Indonesia versi BPS itu berapa itu? 10.000 atau 15.000. Ya. Sepertiga dari varian Bank Dunia. Threshold atau ambang batas Bank Dunia. Ya, 15.000. Jadi hitungannya jadi cuma 1,5 juta per kakak. Ya jadilah cuma 10 juta orang. Ya, versinya BPS. Sebenarnya ya di atas itu jauh gitu loh. Ya versi Bank Dunia itulah $3 per orang per kakak, berapa per kapita ya. Ya, jadi itu apanya kita ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Malaysia. Aduh, jauh kali Indonesia ini ya dengan Malaysia, padahal Malaysia sawitnya pun sedikit. Ya, tambangnya sedikit, tapi kenapa bisa makmur? Jauh lebih makmur. Ya. Pendapatannya mungkin bisa 3 kali lipat dari kita. Ya. Kenapa Malaysia bisa maju padahal sawitnya sedikit? Ya, karetnya sedikit, terus tambang minyaknya sedikit, tambang batu baranya sedikit, apalagi nikel. Kenapa dia bisa makmur? Karena apa saudara? Karena di sana hukumannya terhadap koruptor itu jauh lebih berat. Bayangkan Perdana Menterinya saja, ya, mantan Perdana Menterinya bisa dipenjara. Kalau di Indonesia enggak, ya, ada mantan presiden 2 periode, ya, dituntut rakyatnya untuk menunjukkan ijazahnya, enggak berani. Coba bayangkan. Coba Jokowi ini berada di Malaysia, pasti sudah dihukum penjara dia itu. Itulah Indonesia, kan? Gitu, makanya Indonesia ini sekarang kaya negaranya. Coba kalian ke Sumatera, saya udah pernah keliling Sumatera itu ya, mau jalur timur maupun jalur barat itu sudah saya jalanin darat. Saya juga udah pernah ke Kalimantan, pernah ke Sulawesi, tinggal Papua saja. Ya, itu Indonesia kaya sekali, kok bisa miskin? Berarti ada yang salah Pak Prabowo Subianto. Ya, miskinkan itu si koruptor itu, buat undang-undang perampasan aset supaya jangan ada lagi orang yang berani maling uang rakyat. Gitu loh Pak Prabowo Subianto. Ya,
buatlah undang-undang baru perampasan aset, ya. Kalau sudah ditangkap dia masukkan ke kebun seperti kebun binatang, dipajang dia di situ, di penjara-penjaranya, terus dibuka dia seperti kaca-kaca, supaya menjadi pelajaran bagi pengunjung, terutama anak SD, TK, SMP, SMA. Nah ini dia para maling uang rakyat, seperti kebun binatang ditaruhkan, nah namanya di situ, identitasnya, sama berapa uang yang dicuri oleh rakyat. Nah gitu, dipajanglah di situ identitasnya, supaya menjadi pelajaran. Jangan kayak gitu kita, itu manusia sampah itu. Terus setelah itu dimiskinkan, barulah Indonesia akan merdeka dari kemiskinan, ya. Tadi sebelum undang-undang perampasan aset dan membuat kebun binatang seperti untuk koruptor, sebelumnya saya bilang lepaskan Pak Prabowo lahan-lahan HGU, ya, yang 60-70% lahan rakyat, lahan seluruh republik ini dikuasai oleh oligarki. Rakyat cuma dapat apa? Nggak ada dapat apa-apa. Gitu loh. Itulah saudara-saudara, kita harus lebih banyak teriak. Seperti kita contoh negara Korea Selatan, negara Jepang, Taiwan, itu sangat cerewet keluarganya. Ya. Makanya hapuskan itu Pak Prabowo undang-undang ITE itu. Undang-undang ITE itu side effect-nya, ya, efek sampingnya adalah membuat masyarakat bungkam, takut. Dikit-dikit undang-undang ITE, dikit-dikit undang-undang ITE. Padahal rakyat ingin yang bersuara, mengkritik pemerintahnya, itulah mengkritik negaranya lewat pemerintahnya. Itulah warga negara yang benar-benar sayang sama republik ini, daripada warga negara yang cuek, yang cuma mengurusi perutnya saja, gitu loh, yang memilih untuk menjadi penjilat. Itu justru nggak sayang sama negaranya. Yang sayang sama negaranya adalah mereka yang protes supaya pemerintahan lebih baik, lebih bersih. Tapi takut karena undang-undang ITE. Ya, analisis ilmiah saya saja tentang Times New Roman langsung diancam undang-undang ITE sama pengacaranya Jokowi itu. Ya, 8 tahun sama 12 tahun. Siapa lagi yang mau bersuara? Coba bayangkan, ya. Padahal yang saya katakan ya basis ilmiahnya jelas. Ya kan? Ya memang Windows 31 itu, versi Windows 31 dimulainya disebarkannya font digital Times New Roman dengan teknologi PostScript 1 yang membuat lengkungan itu menggunakan kurva Bezier. Itu semua bisa orang tahu. Ya, tapi itu lebih baik dikriminalkan kayak gitu. Gitu loh. Hanya karena saya bilang sesuatu yang memang dasarnya memang semua orang tahu. Gitu loh. Di Windows 31 lah dimulainya era digital font yang cantik, teknologi PostScript 1. Ya, Windows 31 disitulah menjadi font default atau default font. Ketika kita buka new dokumen, maka disitu langsung fontnya otomatis Times New Roman, karena baru itu, gitu loh. Karena waktu itu ya penggunaan kurva polinomial Bezier, ya, polinomial pangkat 2 dan pangkat 3 diterapkan dalam membuat lengkungan, ya, lengkungan A, D gitu ya, untuk Times New Roman. Itu sangat cantik, itu sangat spektakuler saat itu. Makanya di dalam dunia akademik kebanyakan diwajibkan menggunakan Times New Roman, sangat saking cantiknya sejak tahun 92 gitu. Itu jelas itu basis ilmiahnya, nggak ada yang bisa bantah itu. Si Jokowi langsung sakit hati kepalanya karena saya bilang Times New Roman tidak ada tahun 85, sejak tahun 92. Bagaimanalah merekonstruksi lembar pengesahan skripsi dia yang sangat cantik itu, ya kan? Nggak bisa dijawab, langsung orang dikriminalkan dengan ITE. Jadi ITE ini adalah cara untuk membungkam rakyat.
cara membungkam rakyat dengan ITE. Akhirnya rakyat takut memberikan masukan kepada pemerintahnya, ya, untuk negaranya, gitu loh. Kalau rakyatnya takut memberikan masukan kepada pemerintahnya, kepada negaranya, maka hancurlah negara itu. Sama dalam keluarga, ya. Kalau kita di dalam keluarga punya orang tua yang demokrasinya, tingkat demokrasinya tinggi, maka baguslah keluarga itu. Di rumah makan, di meja makan misalnya, ya. Nah, sambil makan, bahkan anaknya bisa memberikan masukan kepada orang tuanya, gitu loh. Bukan orang tuanya yang otoriter. Misalnya, pada saat anaknya memberikan masukan kepada orang tuanya, terus orang tuanya mengatakan begini, "Sip me bebek, emangat pehos ya naudope." Nah, itu pasti keluarga itu tidak baik, ya. Ketika anaknya memberikan masukan, bapaknya justru bilang, "Diamlah mulutmu, aku yang ngasih makan kau, ngapain kau banyak kali omonganmu." Nah, itulah tipikal yang tidak educated, ya. Kalau keluarganya atau orang tuanya yang sudah well educated, pasti menghargai masukan bahkan dari anaknya. Begitu juga kita dalam bernegara, ya. Kalau banyak masukan, kritikan dari rakyat dan itu diserap oleh para pejabat, ya, suara-suara rakyat itu, maka mereka akan berpikir mencari jalan terbaik untuk mencari solusi bagaimana Indonesia ini bisa setara, ya minimum dengan Malaysia lah dulu, gak usah jauh-jauh dengan Eropa ataupun Amerika, ya. Bagaimana itu, gitu loh, supaya kita setara minimum dengan Malaysia. Tapi kan ini enggak, ya. 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, malah 60% penduduk Indonesia miskin atau 172 juta. Berarti kan gagal, ya. Manusia gagal seperti itu, nggak mungkinlah anaknya kita perlukan lagi, ya. Pasti gagal lagi tuh si Papa kalau jadi presiden, ya kan? Gitu loh, banyak kali apa di sini, ya, apa namanya, nanti aja saya hapus itu. Biarkanlah mereka berpesta pora. Aduh, parah ini buzzer ini, Bah. Kalau kalian punya pemikiran lain, ya seharusnya kalian buatlah omongan-omongan lab seperti ini, bagaimana mengkritik pemerintah supaya baik, gitu loh, ya. Jadi kalau cuma menjilatnya, ya, kalau kita sebagai rakyat hanya bisa menjilat seperti para buzzer ini, maka terciptalah otoriter, rezim penipu seperti rezim Joko Widodo, karena udah terbiasa dia dijilat, gitu loh. Penjilat itulah yang membuat Joko Widodo itu seperti sekarang ini, anti kritik, gitu. Pengkritik yang pedas itu sangat penting dalam sebuah negara demokrasi daripada penjilat. Penjilat itu yang menghancurkan demokrasi, yang menghancurkan kita negara ini, ya. Oke, sekarang kita bahas lagi tentang ijazah Joko Widodo. Kenapa Bareskrim tidak memeriksa, ya, KPUD? Kenapa CV dari Joko Widodo itu bisa hilang di server KPU dan KPUD? Berarti ada yang menghapus. Siapa yang menghapus itu? Itu yang harus ditangkap, Pak Bareskrim, kalau kalian profesional. Begitu loh. Kok bisa CV dari seorang capres itu hilang di server KPU? Rakyat perlu tahu sekarang terutama, ya. Apakah ijazahnya Joko Widodo yang dipakai pada saat dia mencalonkan wali kota Solo, gubernur DKI, dan ketika presiden? Ini kan perlu tahu rakyat, kok malah hilang. Berarti kan ada yang menghapus. Siapa yang menghapus itu?
Itulah yang perlu diperiksa Bareskrim. Gitu loh. Minum dulu ya, biar nggak kering ini tenggorokannya. Para buzzer ini ya, tetaplah kalian hidup dalam kemunafikan ya, tetaplah hidup kalian menjadi penjilat sampai kalian nanti tobat menjadi penjilat itu sendiri ya. Negara kita ini nggak akan maju kalau isinya para penjilat. Nggak bakal maju, malah mundur. Kita nggak bakal menjadi setara seperti Malaysia, jauh ya. Malaysia sudah 3-4 kali apanya gajinya per bulan, kesejahteraannya dari kita. Kita ya gini-gini aja ya, untuk membayar hutang 803 triliun pada bulan Juni bulan depan akibat hutang Joko Widodo ya. Pak Prabowo harus menarik hutang baru. Terus sampai kapan lah ini hutang Indonesia ini ya? Akibat perbuatan Jokowi ini sampai 2029 nanti terus Pak Prabowo ini membayar hutang. Entah kemana hutangnya itu. Kenapa saya bilang entah kemana? Buktinya miskin Indonesia versi Bank Dunia 172 juta. Berarti hutang kemarin untuk apa? Untuk bansos ya, yang habis begitu saja 500 triliun per tahun. Untuk memenangkan siapa? Si Samsul Fat ini. Gitu loh. Siapa Samsul Fat inilah produk langsungnya dari Jokowi yang membuat hutang menggunung. Ya. Begitu juga dengan sebenarnya kalau kita di negara maju ya, kalau peradaban demokrasi kita sudah maju, maka Joko Widodo itu berikut dengan Kasmujo sudah ditangkap karena sudah menipu jutaan publik. Jokowi pada tahun 2017 itu masih presiden. Presiden tidak boleh menipu rakyatnya. Ya bayangkanlah 2017 dia berdialog, berdrama dengan Kasmujo, seolah-olah dia melakukan bimbingan skripsi. Ya, berulang kali, galak sekali Kasmujo ini. Padahal ternyata Kasmujo cuma asisten dosen, tidak ada kaitannya dengan skripsi. Bayangkan, ya, Joko Widodo saat itu masih seorang presiden dan menipu publik. Mana boleh seorang presiden menipu publik, menipu rakyatnya. Harusnya Bareskrim, ya, Kapolri itu harus menjemput Jokowi dan menangkapnya sekarang juga. Kalau berani. Nah kebetulan Listio Sigit Prabowo ini adalah orang yang diangkat Jokowi, yang nggak mungkin berani. Akhirnya hukum itu tumpul terhadap Jokowi, walaupun dia sebagai presiden sudah menipu rakyat beserta dengan Kasmujo, tetapi hukum itu nggak bisa diterapkan kepada Jokowi. Kalau orang lain itu menipu publik, sudah ditangkap itu. Enteng, ringan tangan polisi untuk menangkap itu. Tapi karena yang melakukan Jokowi, ya, dan Kapolri itu diangkat oleh Jokowi, maka Jokowi tidak tersentuh hukum. Ya, dengan Jokowi menipu sebagai presiden tersebut, para ternaknya bingung saya ya. Di mana sih moralitas kalian sebagai buzzer? Apa karena duit itu sudah menumpulkan kalian sehingga kalian menjadi individu yang tidak punya lagi kewarasan? Kita kan ingin memiliki presiden yang tidak menipu rakyatnya. Presiden sebagai panutan moral. Gitu loh. Presiden yang tidak terbiasa menipu, apalagi menipu rakyatnya. Ya kita ingin memiliki presiden yang ya hidupnya mendekati sempurna lah. Ya, bukan seperti saya. Presiden ya jauh integritas moralnya di atas saya, 100 kali lipat dari saya. Gitu loh. Makanya orang yang ingin mencalonkan jadi presiden, lihat dulu dirimu, tukang tipu nggak kau?
Kalau masih terbiasa menipu, jangan stop dirimu mencalonkan diri jadi presiden, gak layak. Karena ketika kau jadi presiden, kau akan menjadi tiang moral, ya, contoh moralitas yang dicontoh oleh generasi-generasi muda terutama. Makanya dia harus seorang manusia yang mendekati sempurna, gitu loh. Yang tidak boleh berbohong. Masa pembimbing skripsinya saja berbohong? Padahal seharusnya kalau dia benar melakukan skripsi, itu kan di lembar pengesahan skripsinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kok bisa dia mengkhianati pembimbing sesungguhnya dengan mengakui Kasmujo sebagai pembimbingnya? Itu kan pengkhianatan itu secara akademik itu. Ya. Mana bisa Indonesia ini dipimpin oleh seorang presiden tukang tipu? Gak boleh, gitu loh. Ya, terserahlah kalian para buzzer, kok banyak sekali di sini ya. Mungkin karena saya malas menghapus ketika saya nggak bawa laptop ya. Saya cuma bawa HP saja ini, nongkrong di kafe. Iseng-iseng saya live, langsung datang buzzer-buzzer ini. Ya, seolah-olah saya musuh kalian, seolah-olah saya yang membuat kalian miskin, seolah-olah saya membuat kalian pengangguran. Yang membuat kalian miskin dan pengangguran saat ini adalah Joko Widodo, bukan saya. Saya siapa saya? Kok sebegitu bencinya kalian sama saya? Saya hanyalah masyarakat biasa, rakyat biasa yang nggak punya kemampuan kebijakan untuk mengutang, menambah hutang negara, ya, yang membuat yang mengatakan bahwa kita akan bangun ibu kota Nusantara tanpa APBN. Ternyata modalnya APBN semua. Sekarang di stop. Itulah apalah hasilnya sekarang. Jadi tempat drone, foto-foto gitu aja. Hasilnya apa? Ya, sudah 100 sekian triliun uang rakyat ke situ. Hasilnya apa? Nol. Dan bahkan mangkrak itu. Karena sudah dihentikan oleh Pak Prabowo. Katanya anggarannya sudah dihentikan oleh Sri Mulyani. Ya, jadi apalah itu? Coba. Ya, mangkrak begitu 100 triliun lebih. Dulu waktu Hambalang berapa triliun? Sudah ributnya satu dunia. Ya. Sekarang IKN ternak-ternaknya itu munafik itu. Sekarang mangkrak. Apa hasilnya? Ya, saya yakin ya sampai berakhir periode Pak Prabowo Subianto ini, IKN ini bakal menjadi sarang burung hantu. Sarang apa itu? Batman. Apa itu Batman? Kelelawar. Seperti desainnya itu ya, mirip kelelawar itu, Batman. Ya, rumahnya Batman itu. Nggak ada, ya nggak tahu kalau kalian yang seninya tingkat tinggi ya. Kalau saya dari mata awam saya, dengan kemampuan seni saya yang nggak ada apa-apanya, ya kalau saya jujur, memang saya katakan itu itu kantor kepresidenannya itu yang pakai begini itu yang mirip rumahnya Batman. Itu loh, desain apa itu? Desain rumahnya apa itu? Batman, kartun itu, ya mirip itulah saya lihat. Nggak ada berubahnya sama sekali. Ya begini, gini. Ya bagi saya, kalau nggak tahu kalau bagi kalian. Kalau dari mata awam saya yang nggak punya kemampuan seni, ya itulah persepsi saya. Ya persepsi saya nggak bisa diatur orang kan. Bagi persepsi saya memang kayak sangkar Batman. Ya. Dan hasilnya mangkrak. Siapa yang tinggal di sana sekarang? Sudah 100 triliun. Ya. Jadi nggak ada yang tinggal di sana tapi sudah 100 triliun uang rakyat apa? Ya. Coba 100 triliun itu untuk memperlebar jalan mulai dari Aceh sampai Lampung. Atau mulai dari Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan, 100 triliun. Itu mungkin jalan lebarnya sudah 2 kali lipat itu. Ya, nggak sia-sia uang itu. Inilah 100 triliun. Apa gunanya? Coba kita tunggu bersama lah sampai 5 tahun kepemimpinan Pak Prabowo ini jadi apa lah IKN itu. Ya.
Ya, jadi saudara-saudara, ya kita menginginkan ya si asam sulfat ini ya, karena caranya tidak benar si asam sulfat ini ya, si Fufu Fafa, si apa ini, si Gibran ini, caranya dia menjadi wapres itu tidak benar dengan melanggar konstitusi, mengubah konstitusi ya, maka dia harus diturunkan ya. Dia adalah warisan Jokowi yang harus dibersihkan, cukup ya, keluarga Jokowi cukup. Dan itu si mantunya itu, gubernurnya itu juga dimakjulkan itu sisa-sisa Jokowi itu harus dibersihkan ya. Sudah cukuplah Jokowi apa keluarganya itu menjadi periode terburuk, sejarah terburuk demokrasi Indonesia ya. Kita harus apakan si asam sulfat itu dengan apanya ini, gubernur Sumut yang modal mantu saja bisa jadi gubernur, gak ada prestasi dia kecuali jadi mantu Jokowi ya. Kalau kata orang dulu mau kondo ya, kalian lah memperpanjang itu. Kalau waktu saya kuliah dulu mau kondo katanya. Nanti kalau saya sebutkan dilarang sama YouTube. Hentikan, benar ini. Ada yang komentar ya. Hentikan dinasti Jokowi. Sudah hancur negara ini oleh Jokowi. Iya betul, tapi buzzernya itu loh. Saya apa aja ya logikanya itu loh. Tetap aja mencintai. Udah jelas-jelas 2017 menipu rakyat. Ya, ngomong-ngomong skripsi kepada Kasmujo yang masih asisten dosen, bolak-balik apa itu konsultasi skripsi, bimbingan skripsi. Padahal Kasmujo aja masih asisten dosen. Jangankan membimbing skripsi, mengajar aja nggak boleh. Kan itu aja sudah menipu. Kalian puji lagi sepenipu itu. Kalian ini bah. Prabowo pelindung jasa palsu. Kita mengimbau kepada masyarakat agar bersama-sama jagain Kasmujo. Kita khawatir Termul lagi siapin kopi sianida buat Kasmujo sehingga di sidang nanti tak bersaksi ya. Janganlah ya. Kita berharap jangan Pak Kasmujo bisa sehat-sehat dan jujur di pengadilan nanti. Ya. Nanti terserah hakimnya mau menghukum dia atau memaafkan Kasmujo. Tetapi untuk Jokowi jangan pernah dimaafkan ya, karena dia otaknya ya yang memanfaatkan Kasmujo ya. Tetapi secara pribadi saya itu kan nanti hakim ya. Kalau secara pribadi saya ya Kasmujo tetap bersalah karena tahun 2017 oke lah di hari H dia tidak bisa membantah Jokowi sebagai presiden. Harusnya besoknya atau sorenya atau lusanya ya dia bantah, dia koreksi. Ini kan enggak ya, besoknya atau lusanya ya dia koreksi lah harusnya. Sebenarnya saya tidak ada kaitannya dengan pembimbingan skripsi Jokowi. Itu mungkin slip tang atau bagaimana. Gitu harusnya. Tetapi kan nggak dinikmati dia 8 tahun ini. Kemarin baru dikoreksi dia setelah dituntut ya di pengadilan oleh seorang pengacara dari Makassar. Kan gitu loh. Askarudillah menyala Bangku Rismon, Horas dari Kutai Kartanegara Kaltim. Oke, Horas Kaltim ya, kita yang masih cinta sama negara ini, sama republik ini ya kita pantas bersuara. Kalian bersuara lah, bersuara karena apa? Negara kita ini milik kita bersama loh, saudara-saudara. Kita berhak bersuara karena negara ini didirikan oleh nenek moyang kita. Bukan hanya nenek moyangnya Pak Prabowo, bukan hanya nenek moyangnya si Jokowi itu. Ini milik negara nenek moyang kita, jadi kita berhak bersuara, gitu loh. Kalau kita di-ITE-kan semua, ya kalau kita bersuara sudah jutaan, siapa yang mau di-ITE-kan? Perlu penjara itu kan, gitu loh.
Yang pasti negara ini adalah negara nenek moyang kita, kita berhak untuk bersuara, kita berhak untuk memprotes. Karena Pak Prabowo Subianto sekarang pun itu dipilih oleh rakyat. Artinya apa? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, suara rakyat harus didengar oleh Pak Prabowo Subianto. Gitu loh. Jangan suaranya Jokowi, Pak. Kakeknya Lalembah mana dan mertuanya Sylvia punya ilmu kebal hukum. Lalembah siapa itu ya? Nggak tahu. Dian, Bung Rismon senggal Jokowi LBP pasang badan. LBP kan udah tua itu ya. Ngapain kita dengarkan yang sudah apa ya? Mungkin sudah korslet apanya otaknya ya. Bagi dia adalah kepentingannya gitu loh. Masalahnya si Luhut itu kaya, kita kaya nggak? Makmur nggak kita? Justru miskin kan? Gitu loh. Memang Luhut Binsar Panjaitan itu bisa membantah data-data statistiknya Bank Dunia Indonesia miskin dengan kategori $3 per hari. Ya, apakah dia bisa bantah data dari Bank Dunia itu? 60% penduduk Indonesia miskin, 172 juta penduduk Indonesia miskin. Enggak kan? Gitu loh. Bahwa pendapatan per kapita rakyat Indonesia jauh di bawah Malaysia. Gitu loh. Makanya Indonesia gelap. Ya. Gitu loh. Memangnya Luhut itu bisa bantah itu? Udahlah, sudah mau mati juga dia, ngapain didengarkan itu orang, ya. IKN Gotham City, nggak tahu lah itu Pak, 100 triliun lebih, hasilnya jadi kayak kota hantu ya, tak apa-apanya. Subianto Joko 123, pengukuhan Profesor Ahmad Sumitro di laman UGM tanggal 22 Maret 1986. Iya, pengukuhannya kan Maret 1986. Sementara di lembar pengesahan Joko Widodo ya, itu dia lulus 5 November 1985. Di situ sudah pakai profesor. Pertanyaannya kenapa di Prakata masih pakai doktor? Di Prakatanya pakai doktor. Sementara di lembar pengesahannya pakai profesor. Itu kan perlu dijawab Bareskrim itu. Jangan pula nanti Bareskrim mengatakan, iya ijazah Jokowi identik dengan ijazah-ijazah lainnya. Sementara ijazah-ijazah lainnya pun baik. Ijazahnya Jokowi pun nggak ditunjukkan. Bagaimana yang identik itu? Kan hanya ada di Indonesia itu. Ya. Hasil analisis forensik diumumkan, tetapi yang diuji nggak tahu kita apa. Gitu loh. Cuma omongan-omongan saja yang kita uji adalah ijazah Joko Widodo. Bentuknya rakyat nggak tahu. Bentuknya kayak mana. Kan kacau begitu ya. Sudar M, negara sudah kena virus bang. Iya, virus kebohongan dan kebohongan ya. Kita kan menginginkan seorang presiden, wajar lah. Ya. Kita kan bukan menuntut Jokowi itu sebagai masyarakat biasa seperti saya, kalian. Enggak lah. Yang kita tuntut kan karena Jokowi sudah jadi presiden 2 periode. Ya tentu integritas moralnya dia harusnya kita tuntut 10 kali lipat daripada kita. Lebih baik dari kita. Kalau Jokowi cuma wali kota saja pun dari Solo sana atau gubernur DKI, ya nggak mungkin kita minta seperti ini. Karena dia presiden seluruh bangsa Indonesia, maka moralitasnya dia harus kita tuntut 10 kali lebih baik daripada masyarakat biasa. Gitu loh, ya wajar lah. Karena kan dia menggunakan semua, dia punya kekuasaan yang sangat besar, menggunakan anggaran, menambah hutang, membuat kebijakan-kebijakan. Masa dituntut rakyat untuk membuka ijazahnya aja nggak mau? Ya, padahal harusnya ijazahnya itu harus dipajang di Balerung UGM kalau asli. Kan begitu. Kita kan bukan menuntut Jokowi sebagai manusia biasa, warga biasa, gitu loh. Presiden 2 periode loh. Kok bisa nggak mau menunjukkan ke rakyatnya?
2 periode 10 tahun. Oh, bisa ternyata pakai HP saya ya. Si Ucil-Ucil ini dari tadi bolak-balik apanya, komentarnya. Kau kiranya live saya ini tempat kau buang hajat ya? Dengan komentar-komentarmu itu hargailah orang ya. Kalau kalian tidak mau menghargai live saya, ya sudah, nggak usah tonton ya. Carilah live orang lain yang bisa menyenangkan hasratmu gitu loh. Saya kan cuma memprotes negara saya, negaramu juga. Ya kalau kau ingin memprotes negaramu, ya buat suaramu, kita bebas berdemokrasi gitu loh. Ya. Tunggam Sinaga, iyalah, sadarlah kau juga sadarlah, keluar dari sini. Ya. Kita punya apa sendiri masing-masing. Ya. Saya ingin Mochi dan aku, ternyata di sini bisanya membuang, ya, memblok. Oke, jangan jadi haters. Iya batuk, masih ada apa flu saya dikit ya, tapi sudah agak jarang. Jangan jadi haters. Gimana ya? Jadi maksudnya Jokowi ini begitu semena-mena mengubah-ubah konstitusi, menempatkan anaknya jadi wapres, dengan suka-sukanya mengubah konstitusi, kau larang saya diam, kau larang rakyat diam. Kan ini negara bukan miliknya Jokowi loh. Ya. Ya kami berhak bersuara. Ya, bukan hanya karena kau cinta Jokowi terus melarang kami bersuara. Ya terserah, lanjutkan kau cinta Jokowi, tapi kalian tidak punya hak untuk orang lain untuk mengkritik Jokowi. Ya, yang menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya juga kami berhak. Karena 10 tahun dia menggunakan anggaran menjadi presiden. Gitu loh. Ya terserah kau kalau kau menjadi penjilat, itu pilihanmu. Kan? Pilihan orang lain juga untuk menggunakan logikanya untuk cerdas supaya jangan gampang menjadi penjilat, itu pilihan orang lain juga, hargai gitu loh. Ya. Ini juga Rido nih dari tadi buzzer-buzzer ini ya, saya hide. Alah, banyak kali buzzer ini ya. Saya sudahi lah ya. Ya, intinya dari pembicaraan kita ini selalu kita ungkapkan, kita harus hentikan rezim Joko Widodo, dinasti Joko Widodo ini. Dengan cara apa? Ya, ya memakjulkan si Gibran asam sulfat ini, Fufufafa ini. Ya, kalau Pak Prabowo mau memberikan kepres, membentuk tim ahli, Pak Prabowo ya, tim ahli isinya ahli forensik independen ini, ya 1 minggu saja pun bisa kita periksa server Kaskus itu untuk menentukan siapa itu si Fufufafa asam sulfat itu, gitu Pak Prabowo Subianto ya. Bapak bentuk saja kepres ya, isinya tim independen Bapak Prabowo ya, bentuk tim independen isinya ahli digital semua, untuk khususnya untuk database ya. 1 minggu saja sudah bisa kita tentukan dengan mengaudit itu server Kaskus. 1 minggu saja, walaupun sudah di-delete ya, walaupun sudah di-delete itu masih bisa itu kita tambang itu ya, apalagi dalam bentuk cuma teks ya. Kalau gambar memang agak susah, gambar video dan suara memang agak susah merekonstruksinya ketika dia sudah di-delete. Tapi kalau teks masih bisa Pak kita dapatkan isi dari teks itu ya, dan bisa kita dapatkan siapa sesungguhnya si Fufufafa itu
Gitu. Kalau Pak Prabowo Subianto mau menyelesaikan masalah Fufufafa ini, ya bisa kita apakan Pak dengan server Kaskus. Gitu aja pesan saya untuk Pak Prabowo Subianto. Ya, 1 minggu itu bisa itu Pak. Kita korek-korek itu, kita tambang itu yang sudah di-delete. Dan kita tahu siapa yang mendelete itu di Kaskus itu. Siapa adminnya, ya, yang mendelete pos-posnya si Fufufafa itu, kita tahu itu. Gitu. Supaya bersih Pak sejarah Indonesia ini. Nggak mau kita presiden, wakil presiden yang ocehannya itu, mengerikan itu. Di Kaskus itu saya baca. Saya kan sudah baca kompilasi dari pos-posnya Fufufafa dikasih Pak Roy itu dalam bentuk PDF. Saya sudah baca itu semua, mengerikan sekali. Bayangkan itu. Waduh, kita tidak menginginkan asam sulfat itu seperti itu bisa jadi wapres itu. Masih bertahan jadi wapres itu dengan tulisan seperti itu. Ya sedih sekali itu. Kepada dia harusnya dikenakan ITE itu. Tetapi untuk memastikan secara hukum Pak, ya, kita audit, ya nggak usah saya pun, kalau Bapak khawatir bias, oke, bentuk tim independen lain Pak. Ya 10 orang saja, ahli forensik, ahli digital, untuk mengaudit server Kaskus, selesai itu 1 minggu Pak. Dapat itu siapa si Fufufafa sebenarnya. Ya karena dari situ bisa ditahu ya kan, di log database-nya siapa itu yang mengirim itu, pakai HP, pakai perangkat apa, itu semua jelas kan Pak. Ya, di setiap pos itu pasti ada identitas itu. Siapa, dari mana dikirimkan, toolnya apa, softwarenya apa, hardwarenya apa, ada itu jejaknya Pak di log database itu. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.